Bapak. Dari hari kemarin kan hari Minggu itu kan sudah Sabtu kan sudah mulai hujan lebat. Sabtu Minggu kemarin Senin terakhir hujan. Nah, data update dari kemudian Mahan yang tergenang karena memang hujannya agak ke selatan. Hujan ekstrem mulai melanda Pulau Dewata dan hal ini diperparah dengan adanya bibit siklon tropis 96S. Secara reguler, Bali memasuki musim hujan dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2026. Namun terdapat peringatan khusus pada 11 Desember 2025 hingga 18 Desember 2025 bahwa Bali berada dalam posisi tengah bibit siklon tropis yang membuat hujan ekstrem hingga banjir di seluruh kabupaten kota sebali. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bali, Niluh Putu Wahyuni Sari. Selamat siang, rekan Wahyuni. Ya, selamat siang Iraka. Baik, rekan Wahyuni bisa dijelaskan apa saja dampak dari hujan ekstrem tersebut dan wilayah mana yang kini terdampak? Ya, baik. Terima kasih Iraka atas waktunya. Halo Tribuner, saya Olgi Sari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan terkait hujan ekstrim yang melanda Bali hingga terjadinya musibah banjir di beberapa kabupaten kota di Pulau Dewata. Hujan ekstrim yang melanda Pulau Dewata ini terjadi pada mulai terjadi maksud saya pada tanggal 11 Desember 2025 hingga 18 Desember 2025 sebab Bali berada dalam posisi tengah bibit siklon tropis yang membuat hujan ekstrim menyebabkan banjir hampir di seluruh kabupaten kota se-Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Bali yakni IGD Agung Perjabusana Yatma ketika ditemui di kantor BPBD Bali pada Selasa 16 Desember 2025. Dampak dari hujan ekstrim ini pertama terjadi di Kabupaten Karangasem, di mana terdapat luapan atau banjir dan keesokan harinya terdapat dampak hujan ekstrim meluas ke Kota Denpasar dan juga di beberapa titik di Kabupaten Badung. Lalu di hari ketiga meluas ke Gianyar, tepatnya di Sukawati dan juga di Jemberana. Ancaman hujan ekstrim itu diungkapkan oleh Kepala BPBD Provinsi Bali masih berpotensi terjadi pada beberapa hari ke depan, Iraka. Baik, rekan Wahyuni mungkin bisa dijelaskan sejauh ini total ada berapa banyak korban yang terdampak banjir? Ya, sejauh ini BPBD Bali mencatatkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir, yakni satu orang WNA yang telah dievakuasi, yang sebelumnya hanyut terbawa arus di perumahan Canggu Badung, dan kini masih dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitasnya. Sementara untuk warga, khususnya di Desa Padang Sambian Kota Denpasar, cukup banyak yang terdampak, di antaranya 191 kakak, namun tidak mengungsi. Kemudian juga ada wisatawan uh, bisa terdiri dari wisatawan asing dan juga domestik yang lebih dari 150 orang. Yang sempat dievakuasi juga ketika banjir mulai masuk ke tempat akomodasi mereka menginap dan mereka tidak mengungsi, hanya saja pindah tempat menginap. Ada yang juga memang sudah waktunya check out dan juga ada yang memang waktu liburnya sudah berakhir. Namun sebagian besar wisatawan ini memangkas waktu liburnya di Bali akibat banjir. Baik, rekan Wahyuni bisa dijelaskan Silakan. bagaimana terkait kondisi ratusan turis seperti yang Anda sebutkan tadi saat evakuasi dan dari mana saja mereka ini berasal? Ya, saat dievakuasi kondisinya sebetulnya ya masih sehat-sehat aja gitu dan tidak ada luka akibat banjir gitu, hanya saja memang tempat mereka menginap mulai saja itu membuat tidak nyaman ya ketika sedang berwisata gitu dan rata-rata sebagian besar mereka berasal dari Australia, Rusia dan juga uh, uh, dari India mungkin, pokoknya wisatawan yang biasanya berlibur ke Bali gitu kan. Baik, kemudian apa langkah dari pemerintah Bali dalam penanganan terhadap warga yang terdampak banjir dan khususnya juga terhadap para turis tersebut? Ya,
Eh, jadi untuk turis-turis yang sudah mengungsi ini, mereka biasanya nanti akan direkomendasikan tempat mengungsi yang maksudnya yang lebih jauh dari lokasi banjir. Sementara itu untuk tempat pengungsian maksud saya BPBD Bali mengungkapkan itu bersifat dinamis, yang artinya nanti akan melihat situasi ke depannya apakah tempat pengungsian itu diperlukan atau tidak gitu. Tapi jika memang nanti diperlukan tempat pengungsian, pemerintah telah menyiapkan maksud saya tempat-tempat dengan memanfaatkan balai-balai desa atau gedung pemerintahan. Selain itu juga BPBD Bali meminta agar perlunya peningkatan pembersihan drainase yang lebih baik lagi karena dilihat dari drainase sampah maksud saya karena dilihat juga di dalam drainase selain ada sampah seperti sampah non organik, sampah organik, eh, selain lumpur juga sampah tersebut bercampur dengan sampah kabel, em, juga juga seperti sampah, maksud saya sampah kabel yang biasanya digunakan mungkin oleh provider yang sedang memasang kabel optik seperti itu. Ya, Kak. Dari hari kemarin kan hari Minggu itu kan Sabtu kan sudah mulai hujan lebat. Sabtu Minggu kemarin Senin terakhir hujan. Nah, data update dari 3 hari hujan itu ada banjir di mana saja, kemudian ada berapa titik banjirnya, kemudian berapa warga yang terdampak itu Pak, ada kerugian. Tapi secara umum saya bisa jelaskan begini ya. Kita memang di Bali secara reguler memasuki musim hujan. Puncaknya di Januari dan Februari, ya kan? Tetapi ada peringatan khusus juga selain reguler musim hujan. Ada peringatan khusus di tanggal 11 sampai tanggal 18. Sekarang tanggal 16 ya, ini kita masih di tengah-tengah. 11 sampai 18 ini kita perlu waspada khusus karena adanya bibit siklon 93S itu. Meskipun siklonnya menjauh dari kita, dari garis khatulistiwa, tapi dia berdampak secara tidak langsung meningkatkan curah hujan dan angin. Kita lihat buktinya kemarin ya, jadi di antara 11 sampai 18 ini sudah 3 kali serangan lah itu kita anggap. Yang pertama kejadian luapan atau banjir di Karangasem. Besoknya kita kejadian di Denpasar dan Badung. Kemarin Gianyar, Jemberana. Dan ancaman ini masih berpotensi beberapa hari ke depan. Ya, kalau untuk di Karangasem pertama itu cukup banyak puluhan ya, jadi ada hampir 50 kakak terdampak, tapi beruntung tidak terlalu parah. Itu bisa segera pembersihan. Ada sekolah juga yang 2 sekolah terdampak, kemudian ada yang tembok sekolah yang jebol. Nah, itu karena sungai Betelnya yang meluap akibat hujan cukup lebat ya. Kemudian besoknya Denpasar dan Badung. Nah, di Denpasar sendiri itu 20 titik, di Badung ada 14 titik. Nah, jadi cukup banyak, walaupun tidak separah kita pada bulan September ya. Dan itu titiknya berbeda karena hujannya karakternya berbeda. Jadi kalau kemarin hujan di bagian selatan, pada bulan September lalu kan hujannya agak ke hulu di daerah aliran sungai, daerah aliran sungai Badung, Sungai Mati, sehingga pada saat itu semua yang banjir di bulan September adalah di pinggir-pinggir sungai, luapan sungai. Nah, kemarin berbeda karakternya, banyak di perumahan-perumahan yang tergenang karena memang hujannya agak ke selatan. Dan cukup banyak, termasuk wisatawan asing cukup banyak juga dievakuasi, tetapi tidak ada pengungsian, jadi evakuasi ke tempat aman, kemudian setelah surut kembali lagi. Jadi itu rangkaian kejadian beberapa hari terakhir, dan hari ini juga masih melanjutkan pembersihan. Syukur siang ini masih siang ya,
masih cerah maksud saya. Tapi sore nanti ada hujan juga. Ya itu waspada. Kalau jumlah yang terdampak kemarin Pak, jumlahnya berapa orang Pak? Korban jiwa dan jumlah kakak se-Bali mungkin ada nggak Pak datanya? Kalau korban meninggal itu kemarin ada 1 orang WNA yang belum keluar identifikasinya. Itu karena kronologisnya diduga membawa sepeda motor lalu terpeleset dan terseret arus, kemudian pagi itu dievakuasi. Kemudian kalau warga yang lain kemarin di Padang Sambian cukup banyak, ada 191 kakak, tetapi tidak mengungsi. Tidak mengungsi. Kemudian wisatawan lebih dari 150 juga tidak mengungsi, cuman ada pindah penginapan, ada keluar check out, memang ada juga memang waktu liburnya berakhir, tapi ada juga yang mempercepat liburnya seperti itu. Jadi itu secara umum ya. Kalau di Gianyar juga kemarin ada yang luka 1 orang, tidak ada pengungsian, relatif semua ada di rumah, tetapi banyak rumah terdampak. Terus yang ketemu di Selokan tuh Pak, yang di Gianyar, yang ketemu di Selokan, itu kan ada yang meninggal. Saya belum dapat laporan untuk yang di Selokan, karena kami harus klarifikasi ya. Kemarin juga waktu kejadian di Denpasar ada juga korban meninggal, tetapi itu karena urusan lain, tidak ada kaitannya dengan banjir. Pak, berarti sementara ini nggak ada tempat pengungsian gitu Pak? Kayak banjir September kemarin, kan takutnya ini kondisinya gimana gitu ke depannya? Ya dinamis ya, artinya apakah perlu pengungsi atau tidak itu kan tergantung situasinya nanti. Tapi kalau pengungsian ya tentu kan sudah ada disiapkan tempat-tempatnya, memanfaatkan balai-balai desa yang ada di setiap desa atau gedung-gedung pemerintah yang lain bisa juga dimanfaatkan. Pak, ini Gianyar juga baru pertama kali ya ada banjir sini atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak. Banyak tempat kajian wilayah peta banjirnya sudah ada. Jadi kalau ada banjir biasanya di peta itu memang. Cuman sekarang eskalasinya yang dulu biasa di bawah lutut sekarang udah naik, ada yang sudah sepinggang. Jadi sebelum itu dilakukan mitigasi berikutnya, ya kemungkinan bisa berulang lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.